Sangat tepat sekali sahabatku Anda mengeklik video ini, karena video ini khusus saya buat bagi para sahabat yang ingin membangun suatu usaha ataupun yang ingin memiliki usaha tetapi belum mempunyai modal. Tapi tidak ada salahnya juga bagi para sahabat yang sudah memiliki modal tapi bingung mau melakukan usaha apa. Semoga dengan melihat video ini sahabatku semua bisa mendapatkan inspirasi, yaitu membangun suatu usaha yang dapat kita lakukan walaupun kita itu tidak memiliki modal sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para sahabatku semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan dan umur yang panjang. Dan semoga kita tetap diberikan kesemangatan di dalam kita menjalankan aktivitas. Para sahabatku semua, untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun biaya hidup, tentunya kita harus memiliki yang namanya pekerjaan ataupun penghasilan. Kemudian di dalam bekerja ataupun mendapatkan penghasilan tentunya sangat beraneka ragam sekali, tergantung skill ataupun kemampuan dari kita masing-masing ya. Misalkan kita yang memiliki skill ataupun pendidikan tinggi, dia bisa bekerja sebagai pegawai ataupun bekerja di salah satu perusahaan. Kemudian bagi sahabat yang memiliki modal itu bisa mendapatkan penghasilan dengan membangun bisnis ataupun usaha dengan mengandalkan modal yang dimilikinya. Kemudian bagaimana bagi para sahabat yang tidak memiliki skill ataupun tidak memiliki modal? Bagaimana cara agar supaya kebutuhan hidupnya ataupun biaya hidupnya itu bisa tercukupi? Maka melalui video ini channel Belajar Organik akan membagikan cara membangun suatu usaha yang dapat kita mulai walaupun kita hanya memiliki modal sedikit, atau bahkan kita yang tidak memiliki modal sedikit pun itu kita bisa memulainya. Jadi usaha tersebut yaitu usaha di bidang pertanian seperti ini ya, dengan cara kita menanam sesuatu yang dapat kita ambil hasilnya. Selanjutnya mungkin timbul pertanyaan ya bagi para sahabat semua, bagaimana mungkin kita itu bertani tanpa mengeluarkan modal? Sedangkan bertani itu kan membutuhkan yang namanya bibit untuk kita tanam, kemudian pupuk untuk memberi nutrisi agar supaya tanaman kita itu bisa subur, kemudian membutuhkan pestisida untuk mengendalikan hama ataupun penyakit ya. Biasanya kan timbul pertanyaan seperti itu. Maka kali ini channel Belajar Organik akan membagikan cara bertani yang sangat murah, kemudian ringan biaya, kemudian bisa kita mulai walaupun kita tidak memiliki modal sedikit pun. Jadi bagaimana caranya? Ayo ikuti videonya terus, jangan di skip ya, agar supaya mendapatkan informasi yang lengkap mengenai usaha di bidang pertanian yang bisa kita mulai walaupun kita tidak memiliki modal sedikit pun. Kemudian pertanian yang saya maksud di sini yaitu pertanian yang menggunakan sistem cara bertani yang organik ya sahabat tani. Karena bertani dengan sistem organik itu bisa kita mulai walaupun kita tidak mengeluarkan modal sedikit pun. Kemudian sistem bertani organik itu biasanya mengutamakan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang biasanya kita anggap tidak bermanfaat
kita olah agar supaya menjadi bermanfaat, kemudian bisa menghasilkan. Seperti itu ya sahabat tani. Jadi usaha yang saya maksud. Contohnya seperti ini ya sahabat taniku semua. Jadi ini lahan ini hanya 2 meter kali 3 meter. Ini saya buat lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya. Contohnya seperti cabai ini. Jadi dengan saya menanam cabai, tentunya saya tidak perlu lagi untuk membeli cabai sebagai bumbu dapur. Kemudian di sini ada tomat juga ya. Ini sudah mulai berbuah. Nantinya kalau saya mau bikin sambal, tentunya tidak perlu lagi untuk membeli tomat. Nah, kemudian di sini ada terong juga sahabat tani. Nah ini bisa kita jadikan sebagai sayuran kita. Tentunya semua yang saya tanam ini bisa untuk mengurangi biaya pengeluaran sehari-hari ya. Kemudian di tengah-tengahnya ini saya bikin kolam kecil. Kemudian di dalam kolam ini saya memelihara ikan nila. Jadi dengan lahan sesempit ini, selain menjadi hiburan, tentunya bisa mengurangi biaya pengeluaran kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, untuk yang pertama, jadi yang kita bahas yaitu mengenai bibit ya, karena di dalam bertani hal yang pokok yaitu kita harus memiliki bibit, kemudian pupuk, kemudian pestisida ya. Jadi untuk yang pertama yaitu mengenai bibit. Bagaimana caranya agar supaya mendapatkan bibit secara gratis ataupun kita tidak perlu membelinya di toko. Jadi contohnya seperti saya sendiri ya sahabatku semua. Jadi saya mendapatkan bibit yang sebagus ini saya dapatkan secara gratis ya. Jadi saya mengambil di dapur istri saya. Jadi ketika istri saya itu membeli cabai, kemudian ada yang berwarna merah ataupun yang sudah matang, itu saya ambil kemudian saya sisihkan. Kemudian setelah cukup ataupun banyak, setelah itu saya kupas, kemudian saya ambil bijinya, dan selanjutnya saya lakukan penyemaian. Setelah siap ataupun siap pindah tanam, itu saya pindahkan ke lahan ya. Jadi lahan seluas ini, nah ini bibit cabenya itu saya dapatkan secara gratis, hanya mengambil di dapur istri saya. Jadi seperti itu ya sahabat tani, cara mendapatkan bibit yang secara gratis. Kemudian setelah kita mendapatkan bibit secara gratis, selanjutnya bagaimana cara kita mendapatkan pupuk agar supaya tanaman kita bisa mendapatkan nutrisi secara gratis ya. Jadi caranya seperti ini sahabat tani, kita membuat pupuk sendiri dengan membuat kompos. Tentunya bahan-bahan ini kita dapatkan secara gratis yang ada di lingkungan kita, seperti rumput, kemudian sisa-sisa makanan, itu bisa kita jadikan sebagai pupuk. Kemudian di sini juga ada asam amino ya sahabat tani. Asam amino juga ini bisa kita buat dengan bahan yang gratis, yaitu dengan cara kita menggunakan bekicot ya sahabatku semua. Nah ini bekicot ini kita dapatkan juga secara gratis. Kemudian mari kita lihat yang ada di gudang ya sahabatku semua. Jadi di gudang ini sudah banyak sekali ya saya menyimpan pupuk untuk persiapan pemupukan tanaman kita. Jadi ini ada yang namanya jakaba ya sahabatku. Jadi ini jakaba ini sudah siap semua untuk kita aplikasikan ke tanaman kita. Kemudian di situ ada POC cemplang-cemplung yang saya buat kemarin dengan bahan asal-asalan, tapi hasilnya itu bisa membuat tanaman berbuah dengan lebat. Dan semua bahan ini saya buat dengan menggunakan bahan yang gratis, seperti itu sahabatku semua. Kemudian yang selanjutnya mengenai pestisida ya, untuk pengendalian hama ataupun penyakit. Nah pestisida ini juga kita bisa membuatnya secara gratis.
yaitu dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti kunyit. Nah, ini pestisida kunyit ya sahabatku semua. Nah, kemudian ini kemarin juga saya membuat pestisida plus fungisida yang berbahan dari daun ketepeng ya sahabatku. Nah, kemudian masih banyak lagi bahan-bahan yang lain yang dapat kita gunakan sebagai bahan pestisida. Contohnya seperti laos, kemudian ada jahe, kemudian ada daun sirsa, kemudian daun pepaya. Dan itu bahan-bahan itu semua bisa kita dapatkan secara gratis. Kemudian mengenai polybag ya sahabatku semua. Kalau kita harus membeli polybag yang berbahan plastik yang berwarna hitam itu tentunya kita harus mengeluarkan biaya ya. Kita juga bisa menggunakan bekas sak semen seperti ini sahabatku semua. Jadi dengan memanfaatkan sak semen ini kita bisa menanam di media polybag. Jadi ini kita dapatkan juga secara gratis. Kemudian bagi para sahabat yang ingin bertani selain di media polybag, misalkan di media bedengan seperti ini ya. Biasanya kalau di bedengan itu kan rawan terserang ataupun rawan ditumbuhi gulma ataupun rumput ya. Kita bisa menggunakan bekas sak semen ini sebagai mulsa yang bertujuan untuk menjaga kelembapan, kemudian untuk mengurangi resiko ditumbuhi gulma ya. Dan sak semen ini nyatanya bisa serapi ini ya, kemudian rapat dan tidak kalah ya dengan mulsa yang berbahan plastik ya seperti ini. Nah, ini sangat rapi sekali. Ini kita dapatkan secara gratis juga ya sahabatku semua. Oke, demikian tadi ya para sahabatku semua, semoga bisa menjadi inspirasi bagi para sahabat yang ingin membangun usaha ataupun ingin memulai usaha, walaupun tidak memiliki modal tapi bisa mewujudkan keinginannya, yaitu menjalankan usaha di bidang pertanian. Kemudian bagi para sahabat yang memiliki modal, apabila ingin menambah usahanya, semoga dengan melihat video tadi bisa menjadi inspirasi untuk menambah usahanya, yaitu di bidang pertanian, khususnya pertanian di bidang organik ya. Oke, semoga videonya ini bermanfaat bagi para sahabat semua. Jangan lupa didukung channel Bazar Organik dengan cara di subscribe, kemudian like, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran. Kemudian saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian ada yang kurang ataupun yang tidak berkenan di hati para sahabatku semua. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.